Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rosa Hayaning Tias, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 2570020 yang akan mencoba mempresentasikan mata kuliah metode kuantitatif bisnis dari dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto, SEMM dengan topik peramalan permintaan, linear programming, termasuk dalam penerapannya yaitu pada masalah maksimasi dan minimisasi menggunakan metode grafik. Materi ini terdiri dari 3 bab, yaitu peramalan permintaan, pemrograman linear programming, maksimasi, dan minimalisasi dalam bentuk grafik. Baiklah, kita akan mulai pembahasan pertama, yaitu mengenai peramalan permintaan. Metode kuantitatif bisnis merupakan pendekatan yang menggunakan data dan perhitungan matematis untuk membantu pengambilan keputusan. Materi ini sangat penting karena sering digunakan dalam dunia bisnis untuk menentukan perencanaan produksi, persediaan, hingga pengalokasian sumber daya secara optimal. Baiklah, kita akan mulai penjelasan mengenai peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses memperkirakan kebutuhan produk di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Peramalan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan bisnis agar perusahaan dapat mengantisipasi perubahan permintaan secara lebih tepat. Peramalan permintaan memiliki beberapa manfaat utama, yaitu mengurangi risiko, kekurangan atau kelebihan stok, mendukung keputusan produksi dan pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok. Dengan peramalan yang baik, perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan terencana. Secara umum, metode peramalan dibagi menjadi metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan data numerik, sedangkan metode kualitatif menggunakan metode ini lebih berdasarkan pendapat atau penilaian ahli. Pada materi ini, fokus utama adalah metode kuantitatif. Agar metode kuantitatif dapat digunakan, terdapat 3 syarat utama. Yang pertama, harus tersedia data masa lalu. Yang kedua, data tersebut dapat diukur dalam bentuk angka. Ketiga, pola data masa lalu diasumsikan akan berlanjut di masa yang akan datang. Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur tren antara lain metode bebas atau freehand, metode rata-rata bergerak, metode setengah rata-rata, dan metode kuadrat terkecil. Metode-metode ini membantu melihat arah perkembangan permintaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi linear programming atau pemrograman linear. Linear programming adalah metode matematis yang digunakan untuk mencari keputusan terbaik dalam memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Tujuan utama linear programming adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam menyusun model linear programming ini, terdapat beberapa syarat, yaitu adanya variabel keputusan yang tidak bernilai negatif, adanya fungsi tujuan yang bersifat linear, serta adanya kendala yang juga berbentuk fungsi linear. Linear programming banyak digunakan dalam berbagai permasalahan bisnis seperti kombinasi produksi, perencanaan produksi dan persediaan, perencanaan investasi, promosi, masalah diet, pencampuran serta distribusi dan transportasi. Salah satu metode penyelesaian linear programming dengan 2 variabel adalah metode grafik. Metode ini dilakukan dengan menggambarkan kendala ke dalam bentuk grafik, menentukan daerah solusi yang layak, yaitu seperti pada contoh tabel berikut ini. Dalam contoh ini, langkah pertama adalah menentukan metode grafik dan menggambarkan semua kendala. Langkah kedua, menentukan daerah feasible atau daerah yang memenuhi semua kendala. Sedangkan langkah ketiga adalah menentukan solusi optimal pada titik pojok daerah tersebut. Pada contoh masalah maksimasi, diperoleh hasil bahwa kombinasi produksi optimal adalah memproduksi 15 unit Astro dan 10 unit Cosmos dengan keuntungan maksimum sebesar
Rp900 per hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke linear programming minimisasi dalam bentuk grafik. Pada contoh minimisasi yaitu masalah diet. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan vitamin dan protein dengan biaya serendah mungkin. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kombinasi optimal adalah 3 unit makanan A dan 2 unit makanan B. Formulasi linear programmingnya adalah sebagai berikut. Z-min sama dengan 100x1 ditambah 80x2. Langkah pertama, kita menentukan X1 dan X2 untuk vitamin, yaitu ketemu sebesar X1 sama dengan 4 dan X2-nya adalah 8. Langkah yang kedua, kita menentukan X1 dan X2 untuk protein. Dalam perhitungan ini, X1 sebesar 6 dan X2-nya adalah 4. Langkah pertama menggambarkan grafik kendala, yaitu X1 makanan A adalah 2 dan X2 makanan B adalah 1. Maka, kombinasi yang diperoleh adalah grafik seperti tampak pada gambar berikut ini. Langkah kedua, fungsi Z-min adalah 100x1 ditambah 80x2. Maka langkah yang ketiga, dari hasil substitusi diperoleh X1 adalah sebesar 3, seperti pada gambar berikut ini. Dari kombinasi tersebut diperoleh total biaya minimum sebesar Rp460. Hal ini menunjukkan bahwa metode grafik dapat membantu menentukan keputusan yang paling efisien secara matematis. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.